Sudah banyak reaction tentang Malaysia dari berbagai negara, tapi ini adalah reaction yang paling bagus, bermutu tinggi dan penuh wawasan luas tentang Malaysia yang pernah saya temukan, sebuah reaction yang ditulis oleh Edward Clitter Sirifatan, seorang warga negara Thailand di situs medium.com. Orang Thailand itu meninjau secara jujur dan cerdas tentang Malaysia yang dianggap lebih maju daripada Thailand dalam beberapa aspek. Silakan menikmati tulisan yang indah karya Edward Clitter Sirifatan tentang Malaysia berikut ini. Setiap kali ada peringkat ASEAN, saya membuat kebiasaan membandingkan negara asal saya Thailand dengan Malaysia, tetangga selatan langsung kami. Mengapa Malaysia? Karena skornya sedikit lebih tinggi daripada skor kami pada sebagian besar pengukuran, menjadikannya tolok ukur yang ideal. Sedangkan sisanya, misalnya, Indonesia dan Filipina, tertinggal di belakang kami. Dengan pengecualian Singapura, tentu saja, yang berada di liganya sendiri. Mari saya ilustrasikan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia PBB 2020, yang mengukur kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, Malaysia berada di peringkat ke-62 relatif terhadap peringkat ke-79 di Thailand. Pada Indeks Inovasi Global 2021, Malaysia berada di peringkat ke-36 vs Thailand di peringkat ke-43. Pada Indeks Persepsi Korupsi 2020, Malaysia berada di peringkat ke-57 melawan Thailand di peringkat ke-104, kesenjangan yang sangat besar di sana. Dalam hal tingkat pendapatan, sementara PDB Malaysia lebih kecil dari kita, memiliki hampir setengah dari 70 juta penduduk Thailand, PDB nominal per kapitanya kira-kira $12.000 dibandingkan dengan $7.500 Thailand. Pie yang lebih kecil tetapi potongan yang lebih besar per warga. Dalam bahasa Inggris sederhana, rata-rata orang Malaysia memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi serta menikmati standar hidup yang lebih baik daripada orang Thailand. Mari cari tahu alasannya. Pendidikan yang lebih baik. Para elit tradisional Thailand suka memukul dada mereka, meneriakkan betapa beruntungnya Thailand tidak dijajah oleh Barat. Mereka akan memuliakan kemenangan ini sampai sapi-sapi pulang, dibenarkan atau tidak. Tetapi kebenaran yang tidak ingin didengar oleh banyak ultranasionalis Thailand adalah bahwa imperialisme memang membawa beberapa keuntungan bagi yang terjajah. Malaysia dijajah Inggris selama 131 tahun. Ketika orang Inggris pergi pada tahun 1957, Malaysia mewarisi sistem hukum dan pendidikan mereka serta bahasa Inggris. Untuk pembaca yang cenderung ekonomis, pikirkan manfaat tersebut sebagai eksternalitas positif. Hasilnya, saat ini 50% orang Malaysia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka. Setelah bahasa Melayu, 80% bisnis perkotaan di Kuala Lumpur dilakukan dalam bahasa Inggris. Bahkan pegawai negeri Sarawak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi mereka. Patut disebutkan bahwa di negara yang 70% penduduknya adalah bumi putra, Melayu dan pribumi, 23% Tionghoa, dan 7% India, bahasa Inggris berfungsi sebagai bahasa universal di mana ketiga kelompok etnis dapat berkomunikasi satu sama lain dengan mudah. Sejak monarki konstitusional didirikan di Thailand pada tahun 1932, kita telah mengalami sekitar 18 kudeta dan 20 konstitusi. Dengan kata lain, dalam 90 tahun itu, rata-rata terjadi kudeta setiap 5 tahun, dan konstitusi baru setiap 4,5 tahun, atau 1,25 Piala Dunia untuk setiap kudeta. Sayangnya, hal ini membuat politik Thailand tidak stabil dan bergejolak. Bisnis lokal dan internasional tidak yakin kapan pergantian kekuasaan akan tiba. Bandingkan dengan politik Malaysia di mana Barisan Nasional berkuasa selama 61 tahun. Sejak 1957, Barisan Nasional adalah apa yang saya sebut sebagai koalisi super, dengan puluhan partai politik. Partai terkuat dan terbesar dalam koalisi itu adalah Organisasi Nasional Melayu Bersatu, UMNO, kanan tengah, konservatif secara sosial, memperjuangkan pasar bebas. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa Mahathir Mohamad adalah Perdana Menteri dan pemimpin UMNO selama 22 tahun, bahkan lebih dari Putin di Rusia. Stabilitas politik yang dinikmati di Malaysia tidak pernah ada dan tidak terbayangkan di Thailand di mana militer dan politisi, dari berbagai faksi, bergantian berkuasa. Melihat lebih jauh ke belakang selama monarki absolut, raja-raja Siam dari berbagai wilayah akan bersaing memperebutkan tahta, meninggalkan jejak darah dan banyak peperangan. Jadi, bahkan dalam monarki absolut, stabilitas politik tidak dijamin. Barisan Nasional adalah penerus dari Partai Aliansi, yang didirikan pada tahun 1952, yang terdiri dari UMNO, Asosiasi China Malaysia, dan Kongres India Malaysia. Dengan kata lain,
ada pembagian kekuasaan antara kelompok etnis yang berbeda pada awal pembangunan bangsa mereka. Sangat sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk memiliki rencana 20 tahun atau membangun infrastruktur besar jika, di tikungan, kudeta lain mengintai. Pencapaian besar hanya bisa terjadi jika ada stabilitas politik dan setiap pemangku kepentingan berpegang pada cetak biru yang sama. Selain itu, sementara kedua negara mengadopsi monarki konstitusional, Malaysia memiliki monarki elektif, di mana Raja Malaysia dipilih untuk masa jabatan 5 tahun di antara 9 penguasa. Sekali lagi, kata kuncinya adalah berbagi kekuasaan. Dan apa yang dikatakan tentang pekerjaan puncak ini ketika Raja sebelumnya Sultan Muhammad kelima dari Kelantan turun tahta untuk menikahi mantan Ratu Kecantikan Rusia? Jawab, posisinya bersifat seremonial. Seperti disebutkan sebelumnya, orang Tionghoa Malaysia merupakan 1/4 dari populasi negara, namun, mereka secara kasar memegang 70% kekayaan negara. Dengan kata lain, mereka adalah mesin ekonomi yang menjalankan pertunjukan. Berkat etos kerja dan dorongan kewirausahaan mereka, ini sejajar dengan Thailand yang semua taipan bisnisnya adalah etnis Tionghoa. Apakah ini menyebabkan ketegangan di Malaysia? Tentu. Oleh karena itu UMNO telah membalasnya dengan tindakan afirmatif untuk etnis Melayu yang disebut kebijakan ekonomi baru, dan digantikan oleh kebijakan pembangunan baru untuk memberikan beberapa keuntungan dalam pendidikan dan pekerjaan kepada mayoritas etnis Melayu. Apakah politisi Melayu menggunakan kartu etnik untuk menggalang suara mayoritas Bumiputra dengan mengorbankan etnik minoritas Tionghoa? Apakah ada persaingan antara Mahathir dan Anwar Ibrahim? Anda bertaruh, yang terakhir masuk penjara karena tuduhan sodomi, di antara tuduhan lainnya, kemungkinan besar bermotivasi politik. Saya tidak mengatakan Malaysia itu sempurna, kawan. Namun, gambaran yang lebih besar adalah bahwa tanpa lebah pekerja Melayu Tionghoa, Thailand mungkin telah melampauinya secara ekonomi. Mari kita bicara tentang energi. Anda tidak bisa makan bensin seperti halnya dengan roti atau apel, tapi energi adalah masalah hidup atau mati. Terbukti dengan krisis energi di Sri Lanka atau Uni Eropa saat ini. Datang musim dingin yang keras, para pemimpin Uni Eropa akan mengetuk pintu Putin mengemis untuk gas murah. Seperti di banyak negara, perusahaan minyak besar barat seperti Exxon dan Shell mengadakan konsesi, mengekstraksi sumber daya alam dan dengan itu keuntungan yang menguntungkan mengalir ke luar negeri. Pada tahun 1975, pemerintah Malaysia berhasil memaksa Exxon dan Shell untuk menyerahkan konsesi mereka. Sejak saat itu Petronas dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Malaysia. Buah dari sumber daya nasional dinikmati oleh mereka, membuat minyak dan gas relatif murah bagi konsumen Malaysia. Antara tahun 2015 sampai tahun 2020. Sekitar 15% pendapatan pemerintah berasal dari Petronas. Belakangan, Malaysia membangun mobilnya sendiri Proton. Sebuah pencapaian yang luar biasa memang. Proton mobil sport Malaysia, 49% dimiliki oleh Geely Auto China. Ketika berpikir tentang Islam, banyak pembaca fanatik berpikir tentang Bin Laden. Pada kenyataannya, sebagian besar Muslim di seluruh dunia sangat ramah. Tidak terkecuali Muslim Malaysia. Saat belajar di Australia, saya bertemu dengan seorang pria Muslim dari Arab Saudi, atau UEA, kami berfilsafat dalam banyak hal. Saya bertanya kepadanya, mengapa wanita Anda menutupi diri mereka sendiri? Mengapa mereka tidak bisa memakai apa yang mereka inginkan? Mereka menutup diri untuk laki-laki karena laki-laki tidak bisa mengendalikan diri, jawabnya. Jadi, dalam arti tertentu, wanita menutupi diri mereka untuk membantu pria menahan hasrat seksual mereka dan untuk melindungi wanita. Sampai saat itu, saya belum memikirkannya dari sudut itu sebelumnya. Saya tidak akan mengambil sikap tentang masalah ini, meskipun jawabannya rasional. Lagi pula, tidak ada gunanya biksu Thailand jika wanita memberi sedekah dengan bikini atau rok mini. Setelah percakapan kami, dia mengundang saya ke rumahnya untuk makan malam keesokan harinya. Dan seperti keramat tamahan orang Arab lainnya, dia dengan cermat menyiapkan makanannya untuk saya. Kembali ke Malaysia, teman-teman Melayu yang bersekolah dengan saya tentu saja adalah Muslim moderat. Mereka baik hati dan, dalam banyak hal, memiliki banyak kesamaan karakteristik seperti orang Thailand, santai. Di mana negara yang agamanya tidak menyandera warganya, dan membiarkan kebebasan beragama, negara itu telah mencegah banyak pertumpahan darah dan konflik. Dari alasan di atas, menurut saya yang paling penting adalah dua. Yang pertama, di mana sebagian besar warganya terdidik, dan di mana terdapat stabilitas politik, berarti pemerintah dapat berpikir jangka panjang dan melakukan tugasnya dengan baik, yaitu untuk memperbaiki kehidupan warganya. Jadi Thailand sebaiknya Anda bertindak bersama sebelum Vietnam dan Laos menyusul kami.